Bapak, nama beliau Dr. Andus Haji Gusman Piliang MM, tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan 15 Agustus 1965. Nomor HP beliau 0812 7072 4116. Riwayat pendidikan SD, SLTP, SLTA, IGN, dan STIE S2 beliau. Riwayat pekerjaan CPNS tahun 94, PNS tahun 95, Kepala KUA Kecamatan Sungai Paremas tahun 96, Kepala KUA Kecamatan Bonjol, Kasupsi Kepunguluan Kandepak Pasaman, Kepala KUA Kecamatan Panti, Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sekaping, Kepala Seksi Urais Kandepak Pasaman, Kepala Seksi PD Konten Pasaman, Kasubat TU Kemenak 50 Kota 2007-2010, Kepala Kemenak 50 Kota 2010-2017, Kepala Kemenak Padang Panjang 2017 sampai 2021, dan hari ini Kepala Kemenak Pasaman mulai tanggal 4 Agustus 2021 sampai hari ini. Itu biodata dari pemateri kita pada hari ini. Maka untuk mempersingkat waktu, kita mohon kepada pemateri kita untuk memberikan materi di hadapan kita bersama, dan juga perlu disampaikan kepada Pak Materi. Peserta kita hari ini 40 orang, terdiri dari pengurus FKUB, kepala KUA, utusan dari ormas Islam, dan juga utusan dari saudara kita dari Katolik dan Kristen. Ini peserta kita pada hari ini berjumlah 40 orang dan siap untuk menerima materi di depan. Baik Bapak Ibu dan berbahagia, untuk malam waktu kita berikan waktu kepada pemateri kita seluas-luasnya. Kepada pemateri kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Moderator, Bapak dan Ibu para peserta yang saya muliakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk memberikan waktu, saya pada kesempatan ini memberikan waktu dan materi oleh FKUB moderasi beragama dalam pandangan Islam untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Mohon maaf Bapak dan Ibu dari agama lain, memang perspektif yang saya ambil itu karena sesuai dengan agama saya sampaikan agama Islam. Tapi tentunya ini bukan mengartikan memisahkan pandangan, karena saya kalau nanti dari agama lain saya bahas tentu enggak gawe saya, nanti akan salah saya. Tapi intinya Bapak dan Ibu antara semua agama pasti sama, cuman hanya berbeda redaksional saja sebenarnya, tapi tujuan kita sama. Ditambah lagi memang yang hanya pada kesempatan yang berbahagia ini banyak yang Muslim. Jadi mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang non Muslim, bukan artinya saya tidak mengapresiasi dari semua agama lain, tapi karena sesuai dengan keahlian saya, agama saya, maka saya perspektif Islam yang saya tonjolkan. Nanti juga saya sampaikan juga wawasan kebangsaan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya mungkin agak berdiri lah, jalan tidak enak rasanya. Kita santai aja Pak Yani ya, jangan terlalu apalah, santai aja. Jadi dikasih makan nih Pak transport kasih ya. Kasih. Yang penting nanti absennya ada. SPJ-nya ada, nanti dicairkan aja. Walaupun tidak sebesar acara Pak Rizal, Pak Kesbangpol, tapi alhamdulillah ini sebuah bentuk dari kepedulian Kementerian Agama telah melibatkan kepada FKUB. Mudah-mudahan nanti pemerintah Pasaman juga ada menganggarkan dana ini, karena ini memang sebuah prioritas dari pemerintah kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya awali dari visi Kementerian Agama sebagaimana
visi Kementerian Agama itu sekarang kan tidak ada lagi visi kementerian menteri, tapi visi dari presiden. Jadi menteri, semua menteri di bawah kabinet Pak Jokowi itu visi sama, yaitu kalau kita di Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian dari visi itu ada misi, ada 6. Nah, ini di misi yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Inilah acara kita hari ini, misi yang kedua dari Kementerian Agama, dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika Allah SWT berkehendak menciptakan manusia, ya, ini pendahuluan kita, nanti kita supaya jangan salah, nanti kita memahami. Dari segumpal tanah, malaikat tiba-tiba melakukan protes dan mengatakan, mengapa Allah menciptakan makhluk yang suka berbuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah? Lalu Allah menjawab di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 30, kata Allah, lebih mengetahui dibandingkan engkau, malaikat. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah dengan mengemban tugas sebagai khalifatul fil ardh, wakil Tuhan di bumi, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu ini, tidak ada agama satupun yang tidak berorientasi kepada rahmatan. Kalau kita di agama Islam rahmatan lil alamin. Nah, kalau di Kristen atau di Katolik saya nggak tahu bahasanya, tapi sama lah ya, memberikan rahmat. Nggak diprotes oleh malaikat begitu, langsung dijawab oleh Allah. Allah yang lebih tahu itu. Dari dialog tersebut tergambar dari sisi pemikiran dan pandangan malaikat tentang manusia. Manusia sejak awal dipandang memiliki potensi berbuat jahat. Sedangkan Allah memandang manusia memiliki potensi kepemimpinan dan berbuat kebajikan. Ya. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari potensi manusia berbuat jahat dan kebajikan saling berpacu, namun tidak dapat dipungkiri pula sesungguhnya manusia memiliki naluri berbuat kebajikan, tolong-menolong dan kebaikan. Sebagian besar manusia selalu ingin bermanfaat bagi orang lain di luar diri dan keluarganya. Bertikai bukanlah sifat dasar manusia. Potensi negatif muncul saat terpengaruh bisikan setan ketika ego dan nafsunya ingin berkuasa dan menonjolkan kelompoknya. Dalam hal ini terkadang seseorang kelompok bersikap dan berperilaku ekstrim, terlalu fanatis. Dalam pemahaman dan pengamalan agama dikenal dengan kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kedua kelompok ini tidak akan pernah mampu memposisikan diri sebagai khalifatul fil ardh, terlebih lagi menjadi rahmat bagi segenap alam. Sebaliknya justru dapat menjadi perusakan alam dan tatanan kehidupan. Jadi sebenarnya saya pernah membaca literatur, apakah salah, di dalam agama Katolik dan Kristen juga ada. Di dalam tubuh mereka itu juga ada yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di kita di agama Islam juga ada, Pak. Jadi makanya sebab itu penguatan internal kita masing-masing sangat penting, memahami agama itu secara komprehensif, tidak memahami agama itu sebatas kulitnya saja. Di dalam surat Al-Hujurat, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Seperti halnya Indonesia, negeri yang sangat beragam suku, ras, budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya, mesti beragam Indonesia tetap satu. Keragaman di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Dasar negara inilah yang mempersatukan keberagaman tadi, termasuk keberagaman dalam memeluk agama dan dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dengan demikian, pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Di Indonesia, dalam mengayomi umat beragama dan pembinaan umat beragama, umat memahami dan menjalankan ajaran agamanya, posisi dan fungsi Kementerian Agama sangat strategis. Di sinilah Kementerian Agama harus mampu memposisikan diri di tengah-tengah keragaman agama dan penganutnya, sekaligus menjadi penengah dalam mewujudkan moderasi dan dua kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jadi sekali lagi saya sampaikan, konotasi orang selama ini, Pak, Kementerian Agama itu kalau disebut Kementerian Agama orangnya pakai peci, orangnya pandai mendoa, pandai mengaji. Enggak. Kebetulan Kementerian Agama tipe kita itu kalau di Medan ada,
di kantor Kemenaknya itu kasih pemimas Kristen, Katolik, Buddha, Hindu ada. Kalau kita hanya yang ada di Sumbar, Kanwil sama Mentawai. Nah, yang selama ini masyarakat kalau sudah menyebut Kementerian Agama, orang mengatakan itu orang Muslim. Tidak. Sekali lagi, Kementerian Agama itu Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengayomi semua agama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak, para ulama nanti, para kiai datang ke Kanwil, kebetulan ada yang nggak pakai jilbab seperti ibu kita hari ini, ada yang nggak, ya kita maklumi, memang beliau itu bukan agama dari agama Islam. Nah, jadi jangan salah kaprah kita memahami Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama juga saya sampaikan di dalam kita bersama. Ini mungkin ada juga dari pihak luar dari ASN Kementerian Agama. Kementerian Agama itu juga tidak semua latar belakangnya dari agama Islam, dari pendidikan agama. Seperti perguruan tinggi agama Islam tidak semuanya. Ada yang SE, ada yang insinyur, ada yang eskom, macam-macam ya. Jadi tidak semuanya juga berasal dari perguruan tinggi Islam seperti tidak. Jadi semuanya itu ada di Kementerian Agama. Itulah indahnya Kementerian Agama kita ini. Nah, pada pembukaan Raker Nasional Kementerian Agama akhir Januari 2019 di Jakarta. Nah, ini kan moderasi beragama waktu itu kan dicetuskan masa Pak Lukman Hakim. Maka kemarin itu waktu ada moderasi beragama secara online, beliau menjadi narasumber, salah satunya Pak Lukman Hakim Saifuddin, memerintahkan jajarannya agar dalam menjalankan tugas memegang 3 mantra. Pertama, moderasi beragama terkait kebersamaan agar pejabat Kementerian Agama mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat beragama. Terkait mantra yang pertama menegaskan pada dasarnya semua agama mengajarkan moderasi. Tuhan menurunkan agama melalui nabi untuk menjaga harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi sesuai dengan konteks keagamaan, kemanusiaan. Nah, disitulah di tahun 2021 dasarnya Menteri Agama yang sekarang memprioritaskan ada 7 penguatan, 7 program yang menjadi prioritas Menteri Agama. Pertama sekali memang nomor 1 itu penguatan moderasi beragama. Baru transformasi digital, revitalisasi Cyber Islam University, kemudian kemandirian pesantren, Religiosity Index. Ini Religious Index ini Bapak dan Ibu, kita di Indonesia, Sumatera Barat, indeks kerukunan umat beragama kita nomor 2. Nomor 2 di bawah, Pak. Sebelum Papua. Bukan Papua bahkan tinggi dari kita. Aceh atau apa ya? Aceh. Padahal kita selama ini nggak tahu kita apa itu indikatornya. Padahal kita selama ini di Sumatera Barat tidak ada yang gejolak dan bentrok sampai bakar membakar rumah ibadah, nggak pernah. Antara umat beragama di Lubus Kaping ini alhamdulillah mesra semua ya Bu ya. Nggak ada sebenarnya. Tapi kenapa indeks itu? Nah, salah satunya mungkin ada beberapa daerah kita yang belum ada FKUB-nya. Mentawai sama Solok Selatan dan Tanah Rata kemarin Solok pesisir selatan. Agam sudah, belum juga. Sudah kalau nggak salah Agam sudah, yang belum FKUB Mentawai sudah. Yang belum mungkin Tanah Datar. Nah, apakah situ termasuk indeks keagamaan kita, kerukunan itu dinilai dari Litbang pusat? Saya nggak tahu juga. Nah, tapi yang jelas Bapak dan Ibu, semua yang dilakukan itu adalah penguatan dalam rangka moderasi beragama dan kerukunan bangsa. Kemudian pencanangan tahun toleransi tahun 2022. Ini Kementerian Agama sudah mencanangkan tahun toleransi tahun 2022 ini akan ada pencanangan tahun toleransi namanya. Walaupun kita selama ini sudah toleransi, tapi ini betul mungkin sebagaimana saya sampaikan dan Pak Kesbang tadi sampaikan, potensi-potensi itu ke depan masih banyak. Makanya kita galakkan. Jangan diartikan ya, emangnya kita nggak toleransi hari ini, kenapa harus dipencanangkan gitu. Nah, tidak semua. Sama dengan ini, kerukunan. Apakah memang orang Pasaman nggak rukun selama ini, kenapa dikampanyekan gitu? Bukan begitu menafsirkan sebuah literatur, tapi bagaimana makna dan tujuan yang dimaksud itu yang perlu kita ambil. Hari ini Bapak dan Ibu, ternyata dari penilaian dari para pakar, memang ada potensi-potensi konflik di antara kita itu, intern dan antar umat beragama, yang akan merusak tatanan
negara kesatuan Republik Indonesia kita. Apalagi dengan media sosial yang cukup luar biasa sekarang, perang media sosial kita. Makanya oleh sebab itu saya berharap kepada ASN Kementerian Agama jangan setiap ada YouTube atau berita-berita itu langsung di-share dulu, tolong diapakan. Undang-undang ITE itu menyatakan jangankan melakukan men-share dan like aja itu sudah kena. Nah, makanya hati-hati Bapak dan Ibu yang dari ASN Kementerian Agama. Indonesia memang bukan negara Islam, namun Indonesia mengakui adanya 6 agama dan memberi hak kepada setiap pemeluknya melaksanakan ibadah dan ajarannya. Jadi Indonesia pada dasarnya memegang moderasi beragama sejak zaman dahulu. Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah dalam mengejawantahkan moderasi beragama berkepentingan dalam menjaga keutuhan bangsa dan yang beragama ini. Program berkesinambungan dan terukur selain dilakukan melalui lembaga formal seperti madrasah. Saya insya Allah nanti siang ini di Madrasah Bonjol juga akan menyampaikan tentang ini, karena memang kita sudah sampai kepada moderasi beragama itu kepada semua ini, termasuk pada madrasah penguatan di mata pelajaran-pelajaran. Kemudian perguruan tinggi, KUA, penjuru agama, penghulu juga dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, Kesbangpol dan dinas terkait, kejaksaan, pakem, ormas, FKUB, Thomas dan Toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Agama dipahami memberikan pengaruh besar dalam berbagai sektor kehidupan. Memang pada awal abad 20 agama pernah diramalkan akan menemukan kematian seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Ketika itu peran agama diramalkan akan tergeser oleh kekuatan sains dan teknologi. Namun ramalan itu meleset atau tidak terbukti. Kenyataannya agama berperan sangat sentral di dalam kehidupan manusia di abad 21 sekarang. Dewasa ini agama tengah memasuki ruang kehidupan meliputi politik, ekonomi, pendidikan, industri, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, pentingnya moderasi beragama. Masalahnya terkadang ekspresi agama diperankan oleh pemeluk agama secara radikal. Agama dipahami secara harfiah atau tekstual. Akibatnya agama diekspresikan sesuai dengan teks apa adanya, tanpa dilakukan interpretasi atau tafsir secara holistik. Secara ekstrim, pemahaman agama yang radikal ketika dibawa ke ruang politik maka ia dipastikan akan mengabaikan nilai-nilai inklusif yang egaliter dan demokratis. Dengan begitu, pembenturan menjadi tak terhindarkan dengan aliran politik lainnya yang berbeda. Nah, terasa kita kan? Masalah politik aja udah di antara awak aja yang beda politik tapi beda sama-sama agama Islam pahlawannya berbenturan. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi penting. Pemeluk agama harus melakukan merupakan penyakit yang kerap menyakiti akal sehat, sehingga akhirnya kehidupan manusia terkotak-kotak ke dalam gerakan yang eksklusif dan merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Kita di apa Pak? Di agama Islam juga ada itu. Kalau orang mazhab Hanafi dia yang mengatakan itu yang lebih benar. Kalau itu saya yang benar. Kalau Muhammadiyah saya yang lebih benar. Kariyah saya yang lebih benar. Yang lain itu tidak salah. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Makanya peranan tokoh-tokoh agama itu sangat penting. Jika sudah seperti itu, inklusivitas kehidupan beragama dan bernegara menjadi kabur, bahkan tak terbaca di benak mereka. Dari sini kesadaran moderasi dalam beragama dan bernegara harus dinarasikan kembali, bukan hanya sebagai kritik pemikiran semata, tentunya juga sebagai tindakan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Yakini dan laksanakan ajaran agama yang kita anut secara absolut. Ini yang saya katakan tadi itu hak asasi, kata Pak apa tadi. Lakukan agama kita secara absolut tanpa ada intervensi lain, tapi berikan ruang bagi orang lain yang meyakini agama dan kepercayaannya. Nah, ini yang paling inti dari kita sebenarnya. Silakan mau kita sekarang, mohon maaf Bapak dan Ibu, nanti di bawah saya ada dapat literatur sekarang yang diistilahkan orang sudah marak lagi Wahabi Salafi, yang semuanya bid'ah, kunut orang bid'ah, tahlilan orang bid'ah, doa bersama orang bid'ah.
mengaji orang di kuburan, mengaji Yasin dibilang menyembah kuburan. Nah ini lagi yang lebih parah kita. Nah makanya potensi-potensi itu ada. Saya sudah dapat gambaran di Pak Sabri di Pasaman. Saya sudah diberi tugas pula dengan Pak Bupati. Jadi silahkan berikan ajaran agama itu kita lakukan secara absolut tanpa ada intervensi orang lain, tapi berikan ruang kepada orang lain. Ya Pak, ini sebenarnya sama bapak-bapak ini malu kita. Kalau kita Pak, kalau baca Fatihah itu Pak, Bapak mungkin pernah dengar juga di masjid kan? Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim dulu baru baca Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu kan? Tapi ada enggak langsung aja Alhamdulillah. Nah itu kalau dulu itu Pak bisa bikin surah satu lagi itu Pak. Kalau istrinya sudah menantunya kapan perlu cerai. Padahal itu dasarnya semuanya ada ya. Gawat tuh. Jadi diputar terus oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian di antara internal kita. Saya yakin di agama bapak-bapak ibu juga ada seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu tentu sekarang karena saya tadi sudah sampaikan bagaimana sebenarnya pandangan dari agama kita tentang moderasi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, moderasi beragama itu bukan memoderasi agama. Jangan salah ya. Jadi nanti sholat itu 5 waktu dijadikan 3, bukan itu. Jadi pemahaman dan pengamalannya itu yang dimoderasi. Jangan kita terbawa arus yang seperti saya sampaikan tadi itu, orang nggak baca Bismillah dikatakan itu tidak benar, tidak sah. Orang yang kunut kapan perlu nanti ulang lagi sholatnya. Itu ada lah dulu tuh, tapi sekarang insya Allah mudah tidak ada. Tapi potensi itu ada. Jadi Bapak Ibu, keteladanan Nabi dalam moderasi beragama sebagai contoh ini riwayat kita sampaikan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat sosial yang juga memiliki banyak warna, sama seperti di Indonesia, baik pada periode Mekah maupun Madinah. Di sana juga ada beragam agama, suku, budaya, dan juga dialek bahasa. Tapi hebatnya dengan status kenabian dan juga dikenal sebagai sosok al-amin, Muhammad SAW tidak memberangus semua fenomena tersebut untuk menjadikan hanya satu warna. Dari perilaku Nabi Muhammad kita bisa belajar bahwa menghargai kehadiran pihak lain dan menghormati haknya adalah tentang idealitas keadilan sosial. Ini adalah salah satu bentuk kesadaran moral sosial yang oleh bangsa Indonesia dalam sila kelima Pancasila, generasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang yang dari Fakultas Syariah pasti ada yang diistilahkan kafir zimmi, kafir harbi, dan itu dilindungi oleh Nabi ya, nggak boleh dizolimi kan. Nah begitu Nabi Muhammad itu sebagai pembawa Islam, tapi dia semasa itu tidak memberangus kehidupan seperti itu. Dia tidak menginginkan satu warna. Tapi apa yang menjadi orang-orang non-Muslim waktu itu yang sudah mengakui kedaulatan Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dilindungi. Sama dengan sekarang di Indonesia, hak-hak orang di luar agama non-Muslim tetap dilindungi oleh negara. Jadi itu sudah diatur sebenarnya oleh Nabi. Jadi ya, kita salah kaprah, maksudnya Nabi itu tidak menghargai perbedaan-perbedaan aliran agama dan sebagainya semasa beliau hidup. Tidak. Nah, moderasi beragama dimaksudkan juga kita tumbuhkan kembangkan bukan hanya tentang nilai-nilai dalam ajaran agama, melainkan juga sekaligus tentang kepekaan sosial dan kehidupan bernegara. Hubungan antara agama dan negara memang idealnya diposisikan saling berdampingan dan beriringan, bukan saling berhadapan-hadapan. Sebab agama tidak sedang berupaya merebut otoritas bernegara, dan negara juga tidak sedang membatasi kehidupan beragama. Ya, jadi agama tidak berupaya merebut otoritas bernegara, makanya agama kita negara kita bukan negara Islam, dan negara juga tidak sedang membatasi kehidupan beragama. Jadi kan nggak ada selama ini yang orang Muslim dilarang beribadah, nggak, orang Kristen dilarang di gereja, nggak ada.
Nggak ada. Cuman pengaturan ya ada. Bagaimana kita menghargai orang lain, itu saja sebenarnya. Kesadaran moderasi beragama menjadi perspektif kita bersama untuk menegaskan bahwa pemberlakuan etika sosial religius adalah basis berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Ini panjang sebenarnya. Jadi Islam sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad dipersepsikan mengandung ajaran moderat di dalamnya yang sering dikenal dengan istilah moderasi Islam. Dalam struktur ajarannya, Islam selalu memadukan kedua titik ekstremitas yang saling berlawanan. Sebagai contoh, ajaran Islam tidak semata-mata membuat persoalan ketuhanan secara esoterik, melainkan juga hal-hal lain menyangkut kemanusiaan dengan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Demikian ini agar dalam tataran praktis tidak terjadi benturan, ketidakadilan, kesewenang-wenang, ketidaknyamanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi moderasi beragama dalam Islam disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qardawi menyebutkan beberapa kosakata yang berserupa makna dengan termasuk kata tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation. Jadi intinya apa? Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pemikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Nah, jadi namanya dia. Kalau orang tidak pakai jenggot, katanya itu di luar, tidak sunnah. Kalau orang celananya terlalu panjang tidak sunnah. Tapi sebaliknya, orang yang pakai celana panjang pakai jikran katanya itu radikal. Nah, jadi posisi-posisi seperti itu kita mengenal tidak terlalu ekstrim, fundamental, dan tidak terlalu liberal. Nah, ini posisi yang diharapkan moderasi beragama, itu kita beragama, pemahaman agama. Sekali lagi, tidak merubah unsur ataupun syariat yang ada dalam beragama. Islam selalu bersikap moderat dalam menyikapi setiap persoalan. Bahkan prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespon segala persoalan. Dalam konteks seimbang, Rasulullah pun melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan, meskipun dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya paksaan dari diri dari yang berlebihan. Saya teringat ada hadis tuh Pak Yandi, itu apa ya? Karena salah satu sahabat dia puasa terus. Marah Nabi kan, mau puasa terus setiap hari, kata Nabi, hak istri dan hak butuh kita perlu makan. Jadi nggak boleh ada Nabi sholat terus nggak boleh pula Nabi gitu. Ada keseimbangan antara ukrawi dan duniawi. Jadi ternyata Rasulullah orang yang selalu taat beribadah, siangnya beribadah, malamnya beribadah, mulai dari maghrib itu sampai subuh beribadah terus, siangnya dia puasa. Marah lagi. Itu dalam beribadah. Nah, oleh sebab itu Nabi mengharapkan ada keseimbangan antara ukra dan duniawi. Dalam realitasnya kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu Al-Wasatiyah Islamiyah mengapresiasi unsur Rabbaniyah, keturunan, dan Ihsaniyah kemanusiaan, mengkombinasikan antara madiyah materialistis dan spiritualisme, menggabungkan antara wahyu dan akal, antara maslahat jamaah, ammah, dan masalah individu. Keseimbangan antara masalah ammah, jamaahiyah, dan masalah individu. Beberapa gambaran keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah moderasi. Kata moderasi sendiri berasal dari Inggris juga. Silakan itu. Sementara dalam bahasa Arab kata moderasi bisa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah.
Orangnya disebut dengan wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian, yaitu penengah, pengantara. Oh, wasit itu berarti hasil dari itu ya? Wasit apa? Wasit badminton tuh ya? Jadi penengah ya? Penengah, pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis. Pelarai, pemisah, berdamai antara yang berselisih, dan pemimpin di pertandingan. Oh ya, yang jelas karena bahasa Arab, kata tersebut merupakan segala yang baik sesuai dengan konteksnya. Dalam sebuah ungkapan disebut sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu di antara kikir dan boros, bersikap di antara penakut dan nekat. Nah, jadi dermawan manapun tidak lo mulia itu, sehingga terlantarlah anak dan istri kita. Prinsip moderasi Islam. Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi, yang merupakan bagian dari paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di bidang akidah, dan mengikuti salah satu 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali pada bidang syariah, dan dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Adapun salah satu karakter Ahlussunnah wal Jamaah adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim. Ya Pak Pahlawan ya. Pak Pahlawan kok dokter kok pembahasan beliau kok tidak jumud tuh kan. Nah itu. Jadi Pak Pahlawan kok kan dokter ini kok Pak dulu nak. Dokter ini Bapak dulu. Boleh pendidikan. Jadi ini yang sering nanti kita terlupakan. Nah ini yang kita harus tidak kaku dan tidak terlalu eksklusif. Biasanya kita banyak yang eksklusif ini Pak. Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf Al-Qadari, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah moderasi. Pandangan yang seperti ini membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya, karena pada hakikatnya Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Di prinsip itu tadi yang saya katakan, yang dijelaskan tadi itu keadilan. Rasulullah saya bahas ini satu persatu. Adil kita sudah tahu. Yang kedua, ya sudah, mungkin kalau untuk masalah keadilan kita sudah tahu, nggak perlu nih mungkin saya bahas. Kalau kita kembalikan sedikit ini aja. Jadi kita tidak berpihak kepada salah satunya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian keseimbangan dalam segala termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan Hadis, menyelesaikan sikap hikmat kepada Allah SWT dan hikmat kepada sesama manusia. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya pada Allah itu tidak. Padahal Allah itu tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Prinsip moderasi di sini mewujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua aspek, baik itu segi keyakinan maupun prakteknya, baik materi maupun maknawinya, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawinya. Bapak dan Ibu yang jam sampai jam berapa? 2 JPL cuman ya. Nah, keseimbangan atau tawazun menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu cukupnya, lebihan dan juga kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berhikmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini bentuk keseimbangan yang dilakukan di dalam Islam itu keseimbangan teologi,
keseimbangan ritual keagamaan, keseimbangan moralitas dan budi pekerti, dan keseimbangan proses tasdif pembentukan hukum. Kemudian toleransi. Nah, Bapak dan Ibu, ini mungkin yang payah kita ya. Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama yang diamalkan secara ngawur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara muslim dan non-muslim. Sebagaimana Islam mengatur batas antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Seorang yang mengerti bahwa agama bukanlah semata ajaran tetapi juga aturan itu jika ia pemeluk agama tersebut, atau menghormati aturan itu jika ia bukan pemeluk agama tersebut. Jadi jelas sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau dalam ayat kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, kami muslim Pak, kami lakukan itu, agama Bapak silakan lakukan. Untuk masalah ibadah kita lakukan masing-masing, tapi untuk masalah kemanusiaan, masalah sosial kita bekerja sama. Membangun rumah bersama-sama penduduk, membangun jalan, buka jalan, buka segala macam, sama-sama. Jadi tidak ada persentuhan antara ibadah dengan itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita bisa memahaminya itu dengan bijaksana. Ini mungkin definisi dia. Sesungguhnya ketika menyebut Islam, maka bagi seseorang yang paham tentang agama ini secara otomatis akan memahaminya sebagai petunjuk ilmu moderat. Moderat dalam arti imbang dan melampaui batas-batas kealamiaan kemanusiaan. Dalam segala aspek ajaran Islam itu berkarakter imbang moderat. Perhatikan misalnya aspek keturunan dalam Islam. Di satu sisi Tuhan digambarkan dengan beberapa penggambaran khalqi atau ciptaan. Kemudian misalnya dengan karakter melihat yadullaha fawqa aydihim. Apa itu terjemahnya? Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Nah, itu tafsirnya kan bisa kalau orang yang nah ini sekarang aliran-aliran itu tangan itu sekarang bisa kekuatan power. Tapi saya baca di literatur, apakah memang betul tuh? Mungkin saya juga nanti kita perlu diskusi bersama. Salah satu ciri Wahabi itu menyatakan bahwa Tuhan itu berbentuk. Nah, kalau ini memang tangan yadullah fawqa aydihim itu memang betul-betul ada tangan Tuhan. Ada yang coba membahas itu enggak? Pak Alfian pernah baca yang ciri-ciri Wahabi Salafi itu ada pernah baca? Salah satu cirinya itu nanti ada, memang saya kemarin. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang mungkin perlu pemahaman kita. Jadi kalau Pak Muslimin mengatakan itu kan di ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu kalau di aliran Wahabi Salafi itu tidak ada ayat mutasyabihat. Dia tidak menafsirkan itu dengan tafsir yang lain. Tekstual mana ya? Jadi kalau yadullah, Pak Ketua, yadullah fawqa aydihim itu tangan Allah di tangan mereka memang betul-betul tangan gitu. Tapi kalau tafsirnya kita selama ini kan bisa kekuasaan, bisa kekuatan gitu. Jadi itu banyak itu SKS lah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Namun di sisi lain juga, supaya jangan terputus supaya jangan nanti salah paham. Di sisi lain yang semua yang memungkinkan Tuhan untuk diasosiasikan dengan makhluk tertutup rapat. Tuhan adalah ahad yang lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada Tuhan yang mirip dengannya. Bahkan penggambaran Allah itu dengan makhluk apa saja salah dan dilarang atau disebut dengan syirik. Perhatikan ibadah-ibadah dalam Islam. Janganlah hingga melampaui kapasitas Anda. Allah tidak membebani seorang di luar atas kemampuannya.
Pesan Rasulullah, agama itu mudah, oleh karenanya jangan dilebih-lebihkan dan dipersulit. Bahkan ketika di hadapan Rasulullah ada dua pilihan, beliau memilih yang termudah. Mungkin yang menyimpulkan semua itu adalah perintah menjaga tawazun, keseimbangan dalam Al-Quran. Dan langit Allah tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan antara kamu, jangan merusak keseimbangan itu. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa moderasi itu adalah komitmen kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen, dengan mempertimbangkan hak vertikal ubudiyah Allah dan hak horizontal insaniah kepada sesama manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dilema pemahaman moderasi beragama. Dilemanya memang ketika manusia tidak jujur atau berat sebelah dalam mendefinisikan moderasi, atau sebaliknya ketika kata radikalisme menjadi santapan kepentingan sesaat, termasuk politik yang ditujukan untuk kepentingan masing-masing. Banyak orang melihat biarawati ya. Biarawati itu model dalam beragama, tapi ketika melihat wanita lima menolak membuka aurat di umum, dengan mudah dituduh ekstrim. Nah, apakah itu? Nah, ini kan kenyataan apa? Banyak orang tidak peduli dengan Yahudi Ortodok dengan jenggotnya, ataupun Kristen Ortodok dengan jubah dan sorbannya. Nah, ini yang saya katakan waktu kemarin itu, kita tidak lagi tidak lagi melabelkan seseorang itu dengan identitas, dengan simbol yang milik. Saya tadi rencana nggak mau pakai kopiah sekarang, saya melihatkan moderasi beragama saya, karena kopiah ini bukan sunnah Nabi, masa Nabi tidak ada ini. Tapi karena ini hanya kebiasaan aja. Kalau ketua MUI pakai kopiah itu wajar aja kan, ketua MUI ya. Kan rencana tadi enggak. Nah, jadi ternyata kalau kita hanya berpatokan kepada ekor, ternyata Yahudi Ortodok juga punya ekor, ya kan? Aku nonton pengalaman mana aku? Jadi nggak benar. Ini moderasi. Ketika seorang Muslim berjanggot panjang dan berjubah serta bercelana gantung, apakah itu dikatakan perilaku ekstrim? Nah, ini kan nggak juga. Jadi jangan semua orang yang berjenggot itu dan bercelana jingkrang itu dikatakan ekstrim atau radikal. Kan itu dulu yang marah kita dulu waktu kejadian, waktu statement dari Pak Makhrozi ya. Sehingga waktu itu setiap orang yang berjingkrang itu diawasi, dipantau. Enggak ada itu, enggak ada kaitannya itu. Karena mereka juga mengamalkan yang mereka ketahui itu seperti itu. Nah, kalau kita berdebat tentang itu nanti banyak para ulama mengatakan nggak ada semasa Nabi orang bercelana jingkrang katanya kan. Jadi kalau itu juga terus yang kita bahas dan kita persoalkan, berdiskusikan, sementara banyak pekerjaan kita yang lain lagi, kita dibuai dengan persoalan-persoalan kecil itu. Akhirnya kita sama kita bentrok. Kok saya bangga dengan yang pakai bangga kita yang pakai sorban, pakai jenggot bangga gitu. Tapi jangan diklaim orang yang pakai jenggot itu orang yang ekstrim, tidak. Dan sebaliknya jangan orang yang berjenggot, orang yang tidak pakai jenggot dikatakan tidak mengikuti sunnah. Itu saja persoalan kehidupan kita sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di Indonesia harusnya berkaca bahwa kemerdekaan negara ini tidak lepas dari komitmen beragama para pejuang terdahulu. Satu, melawan walaupun mereka berbeda agama. Ingat Gema Takbir Bung Tomo, ingat komitmen zikirnya Jenderal Sudirman, ingat akidahnya Ki Haji Agus Salim yang tidak pernah goyah. Semua perjuangan mereka dengan air mata dan darah mereka, kita menikmati kemerdekaan saat ini. Maka menuduh umat yang berkomitmen agamanya sebagai radikal adalah kegagalan total dalam memahami sejarah perjuangan bangsa, sekaligus kegagalan total dalam mengapresiasi perjuangan pendahulu bangsa. Jadi konteks yang ini Bapak dan Ibu ini sangat kita berikan catatan. Maka menuduh umat yang berkomitmen agamanya sebagai radikal adalah kegagalan total dalam memahami sejarah perjuangan. Karena kita dulu semua tokoh-tokoh agama, tokoh apa berjuang untuk NKRI bersama. Kenapa kita sekarang sudah melupakan itu semua? Nah, akhirnya kita harus meyakini bahwa hanya dengan pemahaman sekaligus praktek yang benar, agama akan membawa kepada kebajikan umum dan kerukunan umat.
Jika ada pengakuan beragama tapi membawa kemudaratan, pembunuhan, pembakaran, perusakan, mengkafirkan, menjustis amalan seseorang muslim berlainan mazhab, sesat dan lain sebagainya, termasuk kebencian dan permusuhan, maka itu bukan atas nama agama dalam kurung agama Islam yang sesungguhnya. Demikian sebaliknya, pengakuan dia melakukan Islam seraya menginjak-injak dan merendahkan ajarannya juga bukan Islam yang sesungguhnya. Itulah kemunafikan atas nama moderasi beragama. Jadi statement saya seimbang ya, seimbang. Konyol sok-sok moderasi, tapi tujuannya menghancurkan agama dari dalam. Enggak juga salah. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa di agama Bapak dari Katolik Pak, dari Katolik sama saya rasa prinsip-prinsip kita semuanya sama. Nah, moga itu kita komitmen gitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini kesimpulannya sebenarnya masih banyak ya. ASN Kementerian Agama adalah komunikator yang mengkomunikasikan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang agama kepada masyarakat, tentu sesuai dengan agama yang dianutnya. Tetapi dalam menjalankan bimbingan dan penyuluhan pendidikan karena tuntutan kebutuhan di lapangan atau wilayah binaan, seringkali kita lupa bahwa kita adalah petugas negara. Maka ASN Kementerian Agama dimanapun dia bertugas tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan saja, tetapi dia harus mampu mempunyai wawasan kebangsaan, harus paham dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini udah harga mati Bapak dan Ibu. Nggak bisa lagi. Inilah yang membawa kita sehingga bersatu. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita di bawah Pancasila. Nah, kalau memang masih ada di otak-atik Pancasila ini, memang mungkin perlu kita pelajari dan kita hindari. Mengapa moderasi beragama penting? Menyadari bahwa perbedaan adalah sunnatullah, karena keragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Bangsa Indonesia adalah beragama, mengajarkan agama yang ramah, toleransi, dan menghargai beragama. Nah, ini mungkin sebagai apa saja nih. Jadi Bapak dan Ibu, yang moderat itu di tengah, tidak liberal, tidak radikal. Perbedaan satu pendapat dalam mazhab tidak menafikan pendapat yang lain. Perbedaan mazhab adalah bukti kekayaan khazanah Islam. Selama memiliki dalil seseorang yang dilarang mengkafirkan atau membid'ahkan sekelompok yang berbeda pendapat. Man kafara laqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, sungguh-sungguhnya ia telah kafir. Jadi moderasi beragama itu bukan memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Literasi saya. Demikian, berbanyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.